Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rabu Mungkas. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang makna hakikat menurut filsafat. Definisi hakikat atau esensial adalah pernyataan hakikat, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip ketetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, dan lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyir. Faktor-faktor yang menjadikan ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumen. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi yang berbicara filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tertentu oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahan, filsafat merupakan kegiatan dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapnya mudah diikuti. Yang empat, radikal. Artinya sampai ke akar-akar, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut dengan art sebagai ciri khas berpikir filosofis. Yang kelima, hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari
berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala suatu keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisika yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang ke-8, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang 9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.